Namamu Homan Ronaldi? Tanya Jaiden tanpa riak pada matanya. Ya, Homan Ronaldi. Homan menepuk dadanya bangga, menolak terintimidasi oleh tatapan tajam milik Jaiden. Sebaiknya kamu jangan macam-macam denganku atau kalau tidak kamu tidak akan bisa bekerja dimanapun. Mega Alterio adalah perusahaan yang berkembang pesat akhir-akhir ini, itu berkat berada di tanganku. Harusnya kamu paham bila menyinggung orang sepertiku hanya akan jadi akhir untuk hidupmu, kecamkan itu. Jaiden melipat tangan di depan dada, menaikkan alis menatap malas Homan. Jadi kamu kenal dengan Galan? Tentu saja, dia asistenku yang membantu mengelola mall ini. Timpal Homan sambil menyeringai sombong. Jaiden mengangguk tak acuh, baru saja dia akan kembali menimpali tapi Lintang malah menahannya. Mas, hari akan gelap kalau kita terus meladeni dua orang ini dan kita akan pulang kemalaman. Kila gak boleh terkena angin malam kalau Mas Jaiden lupa, jadi kalau gak bergegas bisa berakibat buruk pada Kila. Bisik Lintang. Jaiden melirik, kamu benar. Saat Jaiden hendak membalik badan, ucapan Homan selanjutnya membuat langkahnya terhenti. Jaiden menatap Lintang, ingin tahu bagaimana reaksi istrinya ini. Nah, gitu. Pulang, tahu diri juga kalian segelintir pengemis pengganggu pemandangan mata. Memang benar menyinggung orang sepertiku hanya buat masalah pada diri kalian yang miskin dan hina ini. Ejek Homan, suaranya dibuat nyaring sengaja agar orang-orang mendengarnya juga. Emberla terkekeh, puas karena berhasil melihat Lintang tampak tersinggung. Ini memang yang dia harapkan berpacaran bahkan sebentar lagi akan menikah dengan Homan, orang-orang di sekitarnya tidak meremehkannya lagi. Jaiden melirik kedua telapak tangan Lintang yang berada di kedua sisi tubuhnya, mengepal hingga urat-urat di sekitarnya menonjol. Tinggal menunggu beberapa saat lagi dan... Hei, dasar gila. Umpat Emberla saat melihat tangan Lintang dengan secepat kilat mengambil sepatu dari rak dan dengan tepat menutup mulut Homan. Perempuan itu buru-buru menarik ujung sepatu dari mulut Homan sambil meringis ngilu membayangkan jika mulutnya yang terjejal sepatu. Tidak waras. Tambah Homan setelah sepatu terlepas dari mulutnya. Nah, gitu baru benar. Lintang tersenyum manis, tapi bukan senyum manis yang mempesona melainkan penuh kelicikan. Udara di sekitar toko sedikit berkurang saat ocehanmu terhenti. Berani kamu melakukan itu padaku? Teriak Homan sambil mengangkat tangan, tentu saja tujuannya adalah menamparkan wajah Lintang. Namun, krek. Arg! Homan berteriak nyaring saat tangannya yang hendak menamparkan Lintang malah ditangkap Jaiden. Tak hanya sampai sana Jaiden bahkan memelintir sampai terdengar bunyi tulang bergeser. Saat Homan berteriak kesakitan, Emberla memekik tertahan karena ngeri melihat bagaimana Jaiden menganiaya Homan. Ingin melerai, tapi takut dirinya pun menjadi sasaran. Pada akhirnya Emberla memanggil orang-orang, menyuruh memisahkan Jaiden dari Homan. Cepat bantu. Ngapain kalian diam saja? Teriak Emberla panik. Saat orang-orang hendak maju, Jaiden melemparkan lirikan tajam membuat orang-orang jadi ragu untuk mendekat. Demi apapun, seorang Jaiden Ronaldi jika sudah mengeluarkan aura dinginnya maka akan membuat bulu kuduk semua orang langsung meremang ketakutan seketika. Lintang, suruh dia melepaskan tangan kekasihku. Jerit Emberla pada Lintang karena tidak ada satupun orang yang berani melepaskan pelintiran Jaiden pada tangan Homan, sedangkan Homan terus berteriak kesakitan. Lintang menatap Jaiden, hanya berkedip satu kali sebelum kemudian kembali menatap Emberla. Hanya ketika kekasihmu meminta maaf karena sudah menghina saya dan suamiku. Sialan. Apa yang kekasihku katakan itu fakta, harusnya kamu jangan tersinggung. Krek. Arg. Sialan. Lepaskan, keparat. Teriak Homan karena rasa sakit di tangannya bertambah 2 kali lipat.
Amberla kian panik saat Homan makin kencang berteriak. Dia sampai kebingungan ingin melakukan apa. Saat melihat ke arah Lintang, Amberla menipiskan bibir melihat wajah santainya saat Jaiden memelintir tangan Homan. "Lintang," geram Amberla. "Saya, Amberla." Timpal Lintang santai. "Saya minta maaf," enggan Amberla. Lintang terkekeh, sama sekali tidak mau menerima maaf dari Amberla. "Bukan kamu yang harus minta maaf," tadi dia. Tunjuk Lintang pada Homan. "Jika tidak, saya malah lebih suka mendengar jeritan penuh kesakitan kekasihmu ini." Amberla yang marah langsung berusaha menarik tangan Jaiden dari tangan Homan, tapi karena Jaiden tidak suka tubuhnya disentuh orang lain kecuali Lintang, dia langsung menghempaskannya hingga membuat Amberla terdorong dan jatuh. "Au!" ringis Amberla. Amberla berdiri, mengabaikan rasa malunya. Dengan cepat mendekati Homan, lalu berbisik. "Sayang, demi keselamatan kamu, minta maaf saja ya. Nanti setelah tangan kamu terlepas, kota cari cara buat balas mereka." "Cek," decak Homan, dengan terpaksa berbicara. "Saya minta maaf," teriak Homan yang sudah kesakitan. Jaiden langsung melepaskan tangan Homan, lalu mengeluarkan sapu tangan dan mengusap bekas pegangan Amberla tadi. Sama seperti omatiran, jika sesuatu terasa menjijikkan Jaiden juga akan menghapusnya dengan cara mengusapnya. Setelah tangannya terlepas, Homan meringis ngilu dan memegangi tangannya. Melihat ada jejak kebiruan di tangannya, Homan bergidik saat membayangkan seberapa kuat tenaga laki-laki di depannya ini. Jaiden melirik ke arah sang penjaga toko, panggil Galen. Tak ada satupun dari para penjaga toko yang bergerak, semuanya menunduk tidak berani beranjak. Antara percaya dan tidak percaya kalau Homan Ronaldi adalah pemilik sesungguhnya perusahaan yang menaungi mall tempatnya bekerja, sebab memang selama ini bos besar tidak pernah ada yang tahu bagaimana rupa wajahnya. "Bukan panggil Galen, tapi panggil polisi karena kamu sudah lancang menyentuh tanganku. Ini namanya kriminal, kamu akan masuk penjara." Homan yang masih tidak terima kembali berteriak, menatap marah Jaiden. "Bagus, panggil polisi. Saya juga akan buat laporan jika saya hanya membela diri melakukannya karena kamu lebih dulu ingin menyakiti istriku. Di sini ada CCTV, kita lihat siapa yang akan berakhir di penjara." Balas Jaiden, bersiap mengeluarkan ponsel untuk menghubungi polisi. Homan gelagapan saat melihat Jaiden benar-benar mengeluarkan ponsel, takut terjadi sesuatu dengan dirinya jika polisi datang. Maka dari itu buru-buru Homan memutar otak, mencari cara agar Jaiden mengurungkan niat memanggil polisi. "Sayang, tenang saja. Dengan semua uang dan kekuasaanmu polisi tidak akan bisa berbuat apa-apa," bisik Amberla menenangkan. Dia tidak tahu saja dalam hati Homan mendelik mendengar ucapannya. "Gak usah panggil polisi, saya akan bermurah hati memaafkan kamu. Sekarang enyah dari hadapanku, cepat." Homan membuang arah pandangan, hatinya agak ketar-ketir melihat tatapan mengintimidasi milik Jaiden pada dirinya. "Oh, tapi saya yang akan panggil polisi," timpal Jaiden tak acuh. "Kakakmu," ucapan Homan tertelan kembali saat Jaiden menaikkan alis, seakan menantang dengan apa yang akan dirinya katakan. Kedua lutut Homan gemetar, tapi dia tidak bisa menunjukkan kelemahannya di depan Jaiden dan orang-orang kalau sebenarnya saat ini sedang ketakutan. Maka dari itu dengan mengangkat kembali dagunya, Homan berucap, "Panggil ya panggil saja, tapi kamu harus ingat saya sebelumnya sudah memberi keringanan jadi jangan salahkan saya jika nanti para polisi benar-benar menangkap kamu." Jaiden benar-benar menghubungi polisi, membuat Homan menelan ludah susah payah. Di samping Homan, Amberla tersenyum mengejek pada Lintang. "Saya sarankan ucapkan selamat tinggal atau salam perpisahan untuk suamimu yang sombong ini," tunjuknya pada Jaiden. "Sudah bagus kekasihku tadi berniat melepaskannya,
malah gali kuburan sendiri dengan cara menghubungi polisi secara langsung sendirian. Gak tahu saja kalau kekasihku ini seorang yang berkuasa, sekali tunjuk habis kalian berdua. Disanjung seperti itu, Homan kembali mendapatkan rasa percaya dirinya. Ya, kamu akan menyesal. Homan menyetujui ucapan Amberla. Homan yakin polisi pun tak akan menyadari kalau dirinya bukan pemilik perusahaan Mega Alterio yang sesungguhnya, sama seperti orang-orang di mall ini yang juga tidak bisa untuk tidak mengatakan kalau dirinya bukan pemilik asli perusahaan. Selama ini Homan bebas mengaku menjadi pemilik Mega Alterio tanpa ketahuan, bukankah itu artinya kali ini pun tak akan ada yang menyadarinya? Salahkan saja kenapa pemilik Mega Alterio tak pernah mempublikasikan dirinya, jadi Homan bisa seenaknya mengaku-ngaku menjadi dia dan bertindak sebagai bos di sini. Hanya nama belakangnya yang sempat Homan dengar, Ronaldi, nama sang bos besar Mega Alterio. Itu sebabnya sekarang Homan merubah namanya dari Homan Datuk Gala menjadi Homan Ronaldi agar lebih meyakinkan kala memakai identitas pemilik perusahaan Mega Alterio. Ada apa ini? Serempak semua orang menoleh, menemukan Galen berjalan mendekat dengan wajah herannya. Melihat Galen mendekat, Homan merapikan penampilannya dan bersiap disapa dengan hormat. Di sampingnya Amberla juga tersenyum penuh kemenangan, yakin kalau Galen akan membantu Homan mengusir Jaiden dan Lintang beserta anak perempuannya pula. Pak Galen, dua orang ini membuat keributan dan mengganggu kenyamanan belanja. Ucapan Amberla langsung terhenti tatkala Galen melewati tubuh Homan dan Amberla. Dia tercengang melihat Galen malah membungkuk hormat di depan Jaiden. Begitupun Homan, laki-laki itu melotot dan kini bertanya-tanya siapa Jaiden hingga dihormati oleh Galen. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Pikir Homan dengan kekagetan, tak menyangka akan dihormati sampai sebegitunya oleh Galen. Perasaan Homan benar-benar tak enak, beberapa opsi mulai bermunculan di kepalanya. Jangan-jangan. Homan melotot, menatap pias Jaiden yang kini balas menyeringai ke arah dirinya. Saat melihat seringaian mematikan Jaiden kembali tersungging, Homan merasa kali ini hidupnya benar-benar berakhir. Mana tadi sudah menghubungi polisi, makin lengkap akhir mengenaskan dari hidupnya. Selamat datang, Pak Jaiden. Maaf saya telat mengetahui kedatangan Anda, jika butuh apa-apa bisa katakan dan saya siap melayani. Galen mengangkat kepala, menegakkan tubuh lalu mengangguk pelan ke arah Lintang. Lintang menutup mulut, menatap bergantian antara Galen dan Jaiden. Ada banyak pertanyaan dalam pikirannya, tapi yang paling menonjol adalah pemikiran tentang laki-laki yang dia lihat saat mengantar minuman ke kantor Mega Alterio. Jangan-jangan itu sungguh Jaiden. Hei, kamu. Panggil Amberla pada Galen. Galen menoleh. Bosmu di sini, tunjuk Amberla pada Homan. Ngapain malah nyapa ke sana? Mau dipecat kamu karena sudah tidak sopan sama bosmu. Amberla meradang, sebab menyangka kalau Galen melewatkan Homan karena tidak melihatnya. Galen menoleh, menatap orang yang ditunjuk Amberla. Dia memperhatikan Homan, sedangkan yang diperhatikan langsung gelagapan dan berusaha menyembunyikan wajah. Bos, ulang Galen. Siapa dia? Saya gak kenal. Gak kenal. Ulang Amberla tercengang. Galen kembali memperhatikan Homan, berpikir sejenak lalu dengan tatapan marah berkata, apa mungkin kamu yang selama ini selalu berpura-pura menjadi pemilik perusahaan Mega Alterio yang menaungi mall ini? Saya. Dia Homan Ronaldi, pemilik perusahaan Mega Alterio. Harusnya kamu tahu itu. Sebelum Homan menjawab pertanyaan Galen, Amberla menyela dan menganggap kalau ketidaktahuan Galen pada Homan karena kekasihnya ini memang tidak pernah memperkenalkan diri sebagai pemilik perusahaan Mega Alterio secara resmi. Sekarang sapa dia, hormati dia, jangan kamu malah salah menghormati orang lain. Galen melirik perempuan cerewet di depannya dengan pandangan tak suka,
nada bicaranya layaknya nyonya yang haus akan penghormatan. Gila pengakuan. Anda salah kalau menyangka saya tidak mengenal bosku sendiri, timpal Galen tanpa keraguan. Menatap Homan tegas, dan saya katakan dia bukan bosku, bukan pemilik perusahaan Mega Alterio yang menaungi mall ini, jadi jangan pernah menyuruhku untuk menghormatinya. Kamu bercanda. Sentak Amberla masih tak percaya dengan yang Galen katakan. Tak ada untungnya saya bercanda, timpal Galen. Amberla terdiam kaku, melirik Homan untuk meminta penjelasan. Namun, yang ditatap justru diam, malah kini sudah kehilangan rona di wajahnya dan menjelma menjadi mayat hidup. Kalau Homan bukan bosmu, tidak mungkin dia kan. Tunjuk Amberla pada Jaiden dengan tangan gemetar. Galen mengernyit menatap jari telunjuk Amberla yang tidak sopan menunjuk langsung Jaiden, jadi dengan marah berucap. Turunkan jarimu itu dari hadapan Pak Jaiden. Homan langsung menepis jari telunjuk Amberla, tidak peduli saat perempuan itu mendelik ke arah dirinya. Homan sudah panas dingin di tempatnya, tapi menyebalkannya Amberla malah semakin memperkeruh keadaan sampai-sampai rasanya Homan ingin kencing di celana. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini karena ada orang yang sudah mengaku-ngaku menjadi pemilik perusahaan Mega Alterio, sindir Galen sambil menatap Homan. Saya katakan dengan jelas, Pak Jaiden ini bosku. Sedangkan dia, tunjuk Galen pada Homan. Hanya orang yang mengaku-ngaku menjadi pemilik perusahaan Mega Alterio. Apa? Amberla shock, menatap Homan. Dan langsung melepaskan kalungan tangannya dengan cepat. Sayang, protes Homan saat Amberla melepaskan kalungan tangannya. Siapa sayangmu? Balas Amberla melotot. Jangan pernah panggil aku begitu dengan mulut menjijikan kamu itu. Kamu. Selamat siang, kami dari pihak kepolisian yang menerima laporan tentang penipuan dan tindak kriminal. Tak lama polisi datang, membuat keadaan semakin tegang. Selamat siang juga, Pak. Jaiden menimpali. Saya yang melapor. Homan sudah lemas kedua lututnya. Dia menatap Amberla penuh permohonan. Sayang, aku ini kekasihmu. Kamu bilang cinta padaku, sekarang kamu harus menolongku. Lihat, polisi datang. Kamu tidak mau kan kalau aku dipenjara? Aku bukan sayangmu, dasar penipu. Jerit Amberla, bergidik saat mengingat bagaimana kurang ajarnya tangan Homan pernah menyentuh tubuhnya. Malah dengan sengaja dia menatap polisi. Tangkap saja Pak orang ini, dia menipuku dan aku sudah kehilangan uang banyak. Dia ini penipu investasi, uangku habis dimakan oleh dia. Tidak benar, dia berbohong. Homan menyanggah. Selesaikan di kantor polisi, sekarang Anda kami tahan. Polisi merangkul Homan, menyeretnya pergi. Setelah kepergian Homan, Amberla menampilkan ekspresi teraniaya lengkap dengan tangisannya. Dia menatap Jaiden seperti seekor kucing yang menyedihkan, mendekat dan dengan suara manja berucap. Saya telah ditipu, bagaimana ini? Uangku diambil olehnya. Tolong bantu saya untuk mendapatkan kembali uangku, huhu. Uang itu untuk sekolah adikku. Tubuhku jadi lemas, tolong. Amberla hendak menjatuhkan tubuhnya, dengan begitu dia yakin Jaiden akan kasihan dan tak akan membiarkan dirinya jatuh. Tepat saat Amberla hendak jatuh ke arah Jaiden, Lintang lebih dulu menarik Jaiden hingga akhirnya Amberla jatuh sendiri dan terduduk di lantai. Amberla shock, dia malu, buru-buru berdiri dengan pura-pura lemas. Kemana sikap angkuhmu tadi? Lintang berucap sinis sambil mengamankan Jaiden dari Amberla, seakan Amberla adalah predator yang akan memangsa hewan kecil kesayangannya. Kita gak sedekat itu sampai suamiku harus menolong kamu. Kamu gak kasihan sama saya. Amberla memperlihatkan wajah kesakitan, seakan dia adalah korban yang teraniaya. Enggak tuh, puas yang ada. Lintang mendengus malas.
Kamu, Amberla menipiskan bibir jengkel. Jaiden agak shock, Lintang yang dulu dirinya kenal sangat lembut dan bertutur kata halus. Namun, siapa sangka, dengan wajah polosnya itu siapa yang tahu memiliki lidah pedas juga. Jaiden jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya karakter asli Lintang ini gak lemah lembut melainkan barbar. Seberapa banyak lagi Jaiden akan terkejut dengan penemuan-penemuan baru tentang istri cantiknya ini. Ayo, Mas, ajak Lintang. Jaiden tersenyum dengan pipi sedikit merona saat Lintang mengapit tangannya, tak lupa dia juga membawa Kila ke gendongannya dengan tangan yang lain. Jaiden lupa segalanya, terlalu menikmati bagaimana cara Lintang marah hanya karena ada perempuan lain mencoba mendekatinya. Sedangkan Galen, dia sampai lupa bagaimana caranya berkedip saat melihat wajah malu-malu milik Jaiden. Demi apapun, selama 4 tahun bekerja pada bosnya itu tak sekalipun dia melihat senyum seperti itu. Jika bukan seringaian, maka senyum sarkas andalan Jaiden. Ini mimpi, pasti mimpi. Gumam Galen, dengan linglung berjalan pergi. Kini hanya tinggal Amberla, perempuan itu tak bisa untuk tidak menahan ekspresi cemberut nyerempet putus asa. Uangnya right, dapat suami kayak gagal, terlebih niat hati ingin pamer malah dipermalukan oleh Lintang. Ih, andai di kalender ada hari sial. Jengkel Amberla.